Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidinal anbiya'i wal mursalin, wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Asrul Sani yang insyaallah akan membawa kajian politik. Pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara terkait dengan demokrasi, maka kita memperhatikan dua pilar daripada demokrasi tersebut. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan kemudian yang kedua adalah kekuasaan milik rakyat. Secara konsepsi, demokrasi menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat untuk membuat hukum atas kehendak mereka sesuai dengan suara mayoritas, menghalalkan dan mengharamkan, dan menentukan status terpuji dan tercela. Secara lebih mendasar lagi, fakta real dalam kehidupan demokrasi yang menyerahkan hukum sesuai dengan hawa nafsu manusia itu hanya melahirkan berbagai kerusakan, baik pada alam, manusia, dan kehidupan itu sendiri. Demokrasi ini adalah menyerahkan hukum kepada rakyat yang dimana tolak ukurnya sesuai dengan mayoritas rakyat. Di mana ada suara mayoritas, disitulah dianggap ada kebenaran. Sedangkan dalam Islam itu tentu berbeda. Di mana tolak ukur kebenaran dalam Islam itu ditentukan oleh nas-nas syara. Kita dapat melihat fakta-fakta yang dapat mengkonfirmasi daripada hasil penerapan demokrasi ini yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya beberapa waktu yang lalu, penguasa kita yang kemudian berupaya untuk melegalisasi investasi miras. Yang tentunya kita ketahui bersama status hukum miras dalam Islam itu jelas keharamannya. Walaupun penguasa kita itu kemudian membatalkan upaya tersebut, namun yakin dan percaya dorongan penguasa itu kemudian membatalkan investasi tersebut itu bukan karena dorongan keimanan, bukan dorongan karena kesadaran, namun dorongan karena banyaknya tekanan, banyaknya perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang kemudian menentang upaya penguasa untuk melegalisasi miras. Dan banyak fakta-fakta yang lain yang mengkonfirmasi dari kerusakan penerapan sistem demokrasi. Misalnya maraknya korupsi dan kemudian juga maraknya praktek ribawi yang tentunya jelas bertentangan dengan Islam. Sahab Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi jelas bertentangan secara total dengan Islam. Ini tentang pilar pertamanya. Adapun pilar yang kedua, yakni kekuasaan milik rakyat. Memang dalam Islam, kekuasaan itu dimiliki oleh rakyat. Artinya apa? Artinya rakyat atau umat yang kemudian memilih penguasa untuk menduduki tampuk kekuasaan. Namun walaupun secara global tampak jelas, namun secara filosofi dan rincian prakteknya demokrasi berbeda bahkan bertentangan dengan Islam. Dalam demokrasi, rakyat kemudian memilih penguasa untuk menjalankan hukum yang mereka buat sendiri. Sedangkan dalam Islam, itu kemudian umat atau rakyat yang kemudian memilih penguasa dengan metode baiat, yang memilih khalifah dengan metode baiat
untuk menjalankan hukum-hukum syara, untuk menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam itu kemudian memerintahkan kita semua untuk berhukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah pada diri kalian pada diri kalian memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya kemudian memerintahkan kita semua untuk hanya berhukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Quran surat Al-An'am ayat 57, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Bahkan pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menyebutkan bagi siapapun yang kemudian memutuskan perkara yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang zalim, dan sebagai orang-orang fasik. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Maka dari itu pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kehidupan yang kompleks ini itu diatur oleh hukum yang bersumber dari akal manusia, maka akan melahirkan berbagai kerusakan, melahirkan berbagai kezaliman dan akan melahirkan ketidakadilan. Maka dari itu, pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci ini marilah kemudian kita menyadari atas kerusakan semua ini dan kembali kepada Allah, kembali mengambil sistem yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sistem khilafah. Kenapa khilafah? Karena sistem khilafah lah yang kemudian sistem satu-satunya yang dapat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Itu tidak kita dapatkan di sistem-sistem yang lainnya yang dibuat oleh manusia. Baik itu dari segi sejarah maupun hal yang lainnya. Itu tidak kita dapatkan kecuali dalam sistem khilafah yang kemudian dijalankan oleh khalifah. Maka ketika kemudian kita menjadikan sistem Allah yakni khilafah itu sebagai aturan, sebagai hukum di tengah kehidupan kita, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah akan menurunkan rahmat dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi. Kesejahteraan akan kita rasakan. Maka dari itu, kembalilah kemudian kita menyadari pada bulan suci ini untuk kembali kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari untuk kemudian mengambil seluruh hukum-hukum Allah. Semoga bermanfaat. Siap Andi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.